Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bergabung untuk mengikuti ibadah secara online. Sebelum kebaktian perjamuan kudus hari ini, Minggu 18 Juli 2021 kita mulai, mari kita bersama memperhatikan warta lisan yang ditayangkan pada TV LED berikut ini. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan penuh sukacita dan kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan Kau Gembala Kami. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan
besertamu. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mengikuti ibadah secara online karena kita masih berada dalam masa PPKM darurat. Hari ini dalam kebaktian online kita sekaligus akan kita ikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus online, yaitu Ibu Bapak, saudara-saudari dapat mengikuti perjamuan kudus dengan menggunakan roti dan minuman perjamuan yang telah kita persiapkan lebih dahulu sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Kebaktian kita mengambil tema Gembalaku, Sahabatku yang Baik. Biarlah tema ini menjadi kekuatan yang mendorong kita melangkah maju di dalam Tuhan sekalipun pandemi belum berakhir. Tuhan Gembala yang baik, sahabat yang baik yang membuat kita sanggup menjalaninya. Mari kita landaskan ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca pemberitaan firman Tuhan dari Yehezkiel 34 ayat 15 dan 16 demikian. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Puji Tuhan. Mari sekarang kita bersama-sama menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan dengan sebuah lagu Jejakmu Tuhan. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa
Mari Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan dengan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami diperkenan Tuhan untuk membuka hati, dengar-dengaran akan firman-Mu. Sebentar lagi firman Tuhan akan diberitakan. Biarlah pemberitaan firman-Mu diberkati dengan kasih cinta-Mu yang luar biasa. Pakailah hamba-Mu melayankan pemberitaan firman ini. Dan siapkanlah kami semua yang mengikuti dari kota kami masing-masing. Dari tempat di mana kami berada. Dari rumah kami masing-masing. Firman Tuhan diperdengarkan menjadi berkat yang mengubah hidup kami. Kami sambut pelayanan firman Tuhan hari ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, pembacaan Alkitab hari ini dipilihkan dari kitab Mazmur pasal 23. Demikian firman Tuhan dibacakan dari Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Inilah tema khotbah untuk kebaktian online hari ini. Gembalaku, sahabatku yang baik. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, bagaimana menjalani masa-masa PPKM darurat selama ini dengan kita banyak berdiam diri di rumah. Ternyata beberapa orang menanggapi dengan membuat gambar-gambar humor yang lucu-lucu. Saya tertarik untuk mengkoleksi. Katanya karena diam di rumah terus, ini efek kalau rebahan di rumah cuman tidur terus, jadinya punggungnya ada capnya begini katanya. Ya, ini cap tanda bagaimana dia terlalu kebanyakan untuk tiduran terus. Karena di rumah cuman istirahat makan, lalu orang pasang status lagi. Lama-lama kok semua kancing ikut-ikutan jaga jarak gitu ya. Kita lihat bagaimana semua jaga jarak di rumah saja, kancing pakaian pun ikut-ikutan jaga jarak. Nah, bagaimana orang mengatakan kalau soal jaga jarak, masa-masa PPKM mandiri seperti ini, ketika mau beli rempeyek, ternyata rempeyeknya pun dikatakan masih ada perlu jaga jarak. Buktinya kacangnya satu cuma di ujung dan satu di bawah gitu katanya ya. Bahkan karena dia temukan kacangnya hanya sedikit dan dia punya stok rempeyek kacang lebih banyak, apa yang dia buat? Udahlah di rumah ini aku bisa menghibur hati dengan membuat peta Indonesia pakai bahan dasarnya rempeyek kacang. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali kalau dalam masa-masa seperti ini, tiba-tiba kita diajak merenungkan sebuah tema tentang gembalaku, sahabatku yang baik. Sebuah pertanyaan yang besar buat kita, bagaimana Mazmur 23 ini betul-betul dapat
membantu kehidupanku bersama keluargaku bertahan dalam masa pandemi virus COVID-19 ini. Mengingatkan kita, walaupun berita-berita kematian ada di sekitar kita, Tuhan tetap ada di pihak kita. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya ingin mengajak kita menghayati sungguh apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Ayo kita baca, kita resapkan di hati, kita ucapkan dengan perkataan iman. Bareng-bareng kita baca begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu gembalaku, sahabatku, sebenarnya muncul pertanyaan, Pak Stefanus, apa tugas gembala di zaman dulu? Yang pertama, gembala itu punya tugas menjaga dan memberi makan domba-dombanya. Seorang gembala memiliki tugas membawa kawanan domba itu untuk pergi dari tempat yang satu ke tempat yang lain, mencari dan menemukan sumber air, mencari dan menemukan sumber makanan, yaitu padang rumput yang hijau. Bahkan pada masa musim kemarau, saat sumber air menjadi kering, tidak jarang bagaimana gembala itu menuntun domba-domba itu menempuh perjalanan. Dan ternyata di tengah perjalanan harus berhadapan dengan binatang-binatang liar. Ada serigala, singa, beruang yang bisa mengintai domba-domba itu dan akan memangsanya. Dan bukan hanya itu, gembala juga harus siap melindungi domba-dombanya dari serangan para perampok yang ingin merampas kawanan domba itu. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali kalau kita boleh melihat bagaimana pembacaan Alkitab hari ini berangkat dari pengalaman Raja Daud yang dulunya pernah menjadi gembala. Sekarang apa yang mau diungkapkan lewat nyanyian Mazmur Daud pada Mazmur 23 ini? Saya menemukan ada 3 makna utama dari Mazmur 23. Yang pertama, Raja Daud mengungkapkan ada rasa puas di dalam Tuhan. Yang kedua, Raja Daud mau mengatakan ada rasa aman di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, Raja Daud mengatakan ada rasa yakin di dalam Tuhan. Mari kita meneliti Mazmur 23 ini dengan kerangka pemahaman seperti ini. Kita kupas bagian yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah rasa puas. Dituliskan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ibu bapak saudaraku, pemazmur ingin mengatakan, karena aku memiliki Tuhan sebagai gembalaku, maka aku merasa puas bersama Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, mengapa Daud bisa berkata bahwa ia tidak kekurangan apa-apa lagi? Memang benar, sebagai raja, Daud memiliki banyak harta. Ia juga memiliki segudang prestasi. Tapi yang menarik, jawabannya bukan karena harta, bukan karena prestasi keberhasilan, bukan. Jawabannya kalau ditanya mengapa Daud tidak merasa berkekurangan, dijawab pada ayat 2 dan 3. Karena Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Karena Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Karena Tuhan menyegarkan jiwaku. Karena Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi bisa kita katakan Daud merasa puas karena ia memiliki gembala yang menuntunnya hidup di dalam kebenaran. Daud berkata bahwa Tuhan itu menyegarkan jiwanya, menenangkan jiwanya. Perasaan segar yang dia rasakan di dalam jiwanya karena Daud memiliki Tuhan sebagai gembala. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, coba kita bandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh cara-cara dunia ini. Sadar atau tidak sadar, ada dua cara yang dikatakan dunia kepada kita supaya kita merasa puas dalam hidup. Yang pertama, orang katakan adalah dengan memiliki materi. Memiliki harta, bisa berlibur, menikmati makanan enak, punya gadget terbaru, mobil mahal terbaru, rumah mewah yang menjamin kepuasan kita. Bukankah ini yang terus-menerus diberitakan lewat media massa tiap-tiap hari? Atau yang kedua, dalam budaya timur, seorang baru boleh merasa puas kalau sudah memiliki prestasi. Bisnisnya sukses, punya gelar pendidikan yang tinggi, punya penampilan yang menarik. Kalau belum punya semua itu, jangan merasa puas. Harus kejar terus, dapatkan semuanya itu agar hidupmu puas. Bukankah ini yang ditawarkan oleh dunia, saudaraku? Namun hari ini Daud bersaksi kepada kita. Sumber kepuasan Daud dikatakan pada ayat yang ketiga. Tuhanlah yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Tuhanlah yang bekerja dalam diri anak-anaknya. Supaya kita ini bisa hidup di dalam kebenaran. Dan kepuasan yang sejati itu akan datang apabila kita sebagai manusia hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang menciptakan kita. Yaitu supaya kita hidup di dalam kebenaran. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Alkitab mencatat, sejak manusia jatuh dalam dosa, hati dan pikiran kita diikat oleh perasaan dosa. Sehingga muncul kehidupan yang tidak pernah merasa puas. Hidup yang merasa tidak pernah cukup. Keinginan untuk mencari lebih dan lebih lagi. Seringkali bagi kita yang punya keluarga, ketika anak-anak kita studinya bagus, nilai-nilainya bagus, prestasinya keren, kita memuji mereka. Tapi seberapa sering kita ini memuji anak-anak kita, bukan dari hasil yang mereka dapat, tapi dari cara mendapatkan nilai-nilai itu. Ketika mereka melakukan hal yang benar, walaupun mungkin hasilnya kurang memuaskan,
Apakah kita memuji cara kebenaran yang dipertahankan anak-anak kita? Ketika mereka bisa rajin, ketika mereka mau berbagi dengan orang lain, ketika mereka bisa sabar menunggu, pujilah anak-anak kita, bersukacitalah karena anak-anak itu hidup dalam kebenaran. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, pada ayat yang ketiga dengan jelas Daud berkata, Tuhan yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhanlah yang bekerja dalam diri anak-anaknya supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Dan bukankah ini yang Tuhan maui terjadi? Sekarang bagian yang kedua. Mazmur 23 ayat 4 mau mengatakan tentang bagaimana hidupku di dalam Tuhan memiliki rasa aman. Ayo kita baca ayat yang keempat begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya tertarik memperhatikan kata lembah kekelaman. The valley of death, in the shadow of death. Bagaimana ada dalam lembah kematian, dalam bayang-bayang kematian. Daud menggambarkan bayang-bayang maut itu sebagai sebuah lembah kekelaman. Berjalan di lembah, di antara dua bukit yang tinggi. Ketika sinar matahari tidak bisa masuk ke lembah itu, pasti lembah itu gelap sekali. Disitulah para perampok siap menunggu. Disitulah para binatang liar menanti untuk mencakar mangsa-mangsanya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Daud sering merasa berada di ambang batas kematian. Ketika ia menjadi seorang raja sekalipun, ia seringkali hidup setiap hari di bawah bayang-bayang maut. Ketika dia harus maju ke medan perang, ketika ia tahu bahwa ada kemungkinan ia tidak bisa pulang kembali. Musuh-musuh siap menyerbu ketika mereka lengah. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik di ayat yang keempat ini. Walaupun Daud menggambarkan hidupnya sedang berada di lembah kekelaman, Daud tidak mengeluh, tapi justru Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ibu bapak, saudara yang terkasih, bicara tentang gada atau tongkat gembala, mengingatkan kita bagaimana tongkat gembala itu ada bagian yang melengkung. Tongkat yang salah satu ujungnya melengkung. Itu digunakan untuk menuntun domba-domba itu atau menarik domba-domba itu ketika ada bahaya. Sama seperti gembala yang sangat menyayangi domba-dombanya. Demikianlah Allah mau melindungi, membimbing orang-orang yang sungguh-sungguh mau digembalakan oleh Tuhan. Bahkan di masa-masa yang paling kelam dalam hidup setiap anaknya, Tuhan akan mengurus domba-dombanya dengan berbagai cara yang luar biasa. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, indah sekali kalau hari ini kita bisa membayangkan bagaimana digambarkan seperti seorang anak kecil yang sedang takut memasuki lorong yang gelap. Anak itu akan merasa aman apabila ia dipeluk dan dituntun. Begitu juga seperti kita yang hidup saat-saat dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Masa-masa PPKM darurat, pandemi yang belum selesai. Kita akan merasa aman karena ada tangan Tuhan.
Karena ada tongkat dan gada Tuhan yang sanggup melindungi dan menuntun kita. Ia sanggup untuk membimbing kita melewati lembah kekelaman ini. Tuhanlah yang memampukan kita memiliki rasa aman karena kita memiliki gembala yang baik. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang terjadi dalam hidup ini. Mungkin pergumulan seputar pekerjaan, seputar studi, seputar keluarga, seputar kesehatan. Ada banyak hal yang membuat kita cemas. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut, membuat kita ragu. Situasi dunia yang selalu berubah dan sungguh kita merasa gentar. Namun, puji Tuhan, hari ini kita diajak memasuki bagian yang ketiga. Mazmur ini mau mengatakan bagaimana kita yakin di dalam Tuhan. Ayo kita baca ayat yang kelima dan ayat yang keenam bersama-sama. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur ini ditutup di bagian terakhir. Daud mengatakan dengan penuh iman, suatu keyakinan akan indahnya masa depan kehidupanku bersama dengan Tuhan. Sungguh tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini. Kesehatan bisa datang dan pergi kapanpun. Harta juga bisa datang dan pergi dalam sekejap mata. Tapi satu hal yang pasti sebagai anak Tuhan, kita perlu yakin bahwa masa depan kita itu pasti di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita, Allah pencipta langit dan bumi, dan sungguh tahu segala isi kehidupan dunia ini, maka Dia sungguh memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang kita alami. Apa yang kita rasakan sekarang, apa yang akan kita rasakan besok, apa yang akan terjadi di masa depan, Tuhan tahu. Dan apabila kita memiliki gembala seperti ini, maka kita bisa yakin, sama seperti Daud yakin memandang masa depan, maka kita pun yakin hari esok kita ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Lebih-lebih kalau Daud bergaul di dalam renungan-renungannya dengan Tuhan, kita lebih dari itu. Karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang datang ke dalam dunia sendiri. Yesus Kristus, gembala kita yang baik, sahabat kita yang baik. Bahkan Ia mau mengasihi kita dengan kasih yang total. Bagaimana Ia memberikan tubuh dan darahnya bagi kita orang percaya. Dialah gembala kita. Bersyukur kita hari ini mendapatkan kesempatan untuk merayakan perjamuan kudus secara online. Bagaimana roti perjamuan Tuhan dan minuman perjamuan Tuhan yang akan kita nikmati dalam ibadah hari ini menjadikan kekuatan dan kesegaran bagi hidup kita. Sungguh, ketika kita berada dalam masa pandemi badai COVID-19, ketika kita berada dalam masa PPKM darurat, suasana bunyi sirine terdengar di mana-mana mencekam. Mobil-mobil ambulans membawa banyak pasien. Kita lihat gambaran bola bumi ini. Bagaimana ada virus COVID-19 di sana sini. Kita lihat ada kasih cinta Tuhan yang tidak pernah akan berhenti.
Kasih cinta Tuhan, sahabatku yang baik, dialah gembalaku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu melalui kebaktian perjamuan kudus hari ini, kita punya kekuatan untuk melangkah. Kita punya iman yang disegarkan kembali. Kita tidak akan goyah. Mari kita tanggapi dengan kita nyanyikan nyanyian Jejakmu Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita bersama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari saudaraku, kita punya kesempatan untuk berdoa. Berdoalah sepenuh hatimu. Sekarang saatnya kita mendoakan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Mungkin ada di tengah keluarga kita yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Doakanlah di hadapan Tuhan. Panggil namanya di hadapan Tuhan. Ketika engkau menantikan mukjizat pertolongan Tuhan, Dia adalah gembala kita yang baik. Dia adalah sahabat kita yang tahu tiap tetes air mata doa anak-anaknya. Mungkin ada di antara kita yang sedang berdoa ketika harus menerima kenyataan berpisah dengan orang yang tercinta. Ketika Tuhan sudah panggil pulang anaknya. Saudaraku, jangan kau berkecil hati. Kita punya Tuhan dan Gembala yang baik. Dia yang sanggup menuntun masa depan kehidupanmu dan keluargamu. Mungkin ada di antara kita ingin berdoa ketika keadaan ekonomi keuangan keluarga kita tergoncang. Sebut dalam doamu agar kasih cinta Tuhan kembali hadir, menopang dan memelihara hidupmu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sanggup menyediakan segala-galanya indah pada waktu. Taruh tanganmu di dadamu. Katakan apa yang jadi tekad hidupmu memasuki hari-hari ke depan nanti. Biarlah kita belajar memahami apa yang Tuhan inginkan terjadi. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Amin. Mari sekarang kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh mendengar sabda firman-Mu. Dan sekarang kami boleh punya kesempatan untuk saling menguatkan dan saling mendoakan. Kami ingin mendoakan pemerintah bangsa negeri kami dapat menyelesaikan masa pandemi virus COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan menopang program pelaksanaan vaksinasi akan berlangsung dengan tertib dan terselenggara dengan aman. Pada akhirnya seluruh rakyat negeri bangsa kami mendapatkan vaksin yang terbaik ya Tuhan. Kami dukung dalam doa untuk kehadiran gereja-gereja Tuhan di negeri bangsa ini. Biarlah gereja-gereja-Mu menjadi contoh teladan yang baik untuk hidup di dalam kesetiaan, melaksanakan kehidupan, menjaga kebersamaan ini dengan kami tertib pada protokol kesehatan yang baik. Kami doakan masa-masa PPKM darurat ini akan dapat terselesaikan dengan kasih cinta-Mu Tuhan. Kami mendukung dan mendoakan secara khusus bagi para tenaga medis. Tuhan Kau melindungi, Kau tambahkan berkat kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami doakan keluarga kami, baik yang berada di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan melindungi seisi keluarga kami semuanya. Kami satu padukan doa-doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami menaikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus secara online dari rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan
Kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kita berikan salam Namaste kepada keluarga yang ada di kiri kanan kita. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan sebuah lagu Nun di Bukit yang Jauh. Ibu bapak, saudaraku di rumah kita masing-masing, kita dapat mempersiapkan roti perjamuan kudus ataupun minuman perjamuan kudus yang telah kita persiapkan untuk kita bersama-sama merayakan perjamuan ini pada saat sekarang ini. Diberi kesempatan untuk kita mempersiapkannya. Ambillah. Roti yang dipecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Makanlah dan minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia ini. Amin. Beres. Mari kita mengucap syukur di akhir perjamuan kudus ini dengan sebuah lagu. Salib itu kujunjung penuh.
dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan secara online atau dapat mentransfer lewat rekening gereja yang tercantum pada tayangan berikut ini. Selamat memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang kekal. Nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang kekal. Marilah kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.